Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu cuaca di sekitar kawasan Sangatta cukup redup. Setelah sejenak subuh tadi, rintik-rintik hujan membasahi bumi Sangatta. Segera setelah cuaca agak terang, kupacu langkahku menuju ke sebuah terminal yang berada di pinggiran kota Sangatta. Satu tujuan saya, segera mungkin mencari bus keberangkatan paling pagi untuk menuju kota tepian Samarinda, dengan harapan masih bisa mendapatkan sholat Jumat sesampainya di sana, dan sorenya bisa ikut bergabung dalam kegiatan perkuliahan rutin yang diselenggarakan di kampus Magister Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Para pemirsa sekalian, sesampainya saya tiba di terminal, calon penumpang yang semula hanya beberapa orang, kini sudah mulai makin bertambah jumlahnya. Kerumunan massa itu makin lama makin berjejal, makin lama makin banyak jumlahnya, memadati sekitaran meja petugas karcis yang sibuk melayani para calon penumpang. Sesak dan berhimpit, semua ingin mendapatkan kursi di bus pertama. Walaupun beberapa bus yang lainnya telah standby jika sewaktu-waktu penumpang penuh. Semua tentunya ingin secepatnya sampai di kota Samarinda, karena mengingat hari itu adalah hari Jumat, waktu yang dianggap agak pendek, khususnya bagi kaum laki-laki yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Sedikit ketegangan pun terjadi antara penjual karcis dan calon penumpang. Adu argumen sempat mewarnai suasana pagi itu, dan akhirnya setelah beberapa saat terjadi, keadaan kembali berjalan dengan normal. Bus pertama pun mulai berangkat, yang ternyata tak lama kemudian disusul oleh bus berikutnya yang telah terisi penuh dengan penumpang yang tidak kebagian kursi di bus pertama. Kita makan yang punya tiket, kita masih ada bis, Pak. Iya, betul. Bis pertama. Ya, nanti sebelah sana aja. Nah, ya pokoknya itu sudah beli tiket sana. Siapa yang tidak punya tiket, coba turun dulu. Nanti habis belakang. Kalau begini kapan bisa anunya? Para pemirsa sekalian, pelan namun pasti, bus kemudian melaju membawa kami ke satu tempat tujuan, yaitu kota tepian Samarinda. Dan akhirnya, setelah beberapa jam melaju di area Jalan Taman Nasional Kutai, akhirnya bis pun singgah di salah satu warung makan yang terletak di pinggiran hutan karet di Kota Prangat, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah beberapa saat kami beristirahat, sekedar menghangatkan tubuh kami dengan teh hangat tepat. Setelah beberapa waktu kemudian, bis pun melaju melanjutkan perjalanan menuju kota tepian Samarinda. Dan akhirnya setelah beberapa jam bis melaju, tibalah saatnya kami tiba di terminal Lempake kota tepian. Dan alhamdulillah, rasa syukur yang tak terkira, kami masih mendapatkan kesempatan untuk menunaikan sholat Jumat di masjid yang terletak di salah satu kota tepian yang berada di dekat terminal tersebut. Para pemirsa sekalian, sejenak setelah sholat Jumat, kami pun segera menghubungi jasa taksi online yang berada di kota ini, yang akhirnya membawa kami menuju salah satu penginapan yang berada di sekitaran area kampus Universitas Mula Warman Samarinda. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan
muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Para pemirsa sekalian, sejenak setelah sholat Jumat kami pun segera menghubungi jasa taksi online yang berada di kota ini, yang akhirnya membawa kami menuju salah satu penginapan yang berada di sekitaran area kampus Universitas Mula Warman Samarinda. Tercenung lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Pagi itu merupakan pekan kedua kami melaksanakan kegiatan perkuliahan rutin secara klasikal atau pertemuan tatap muka langsung. Kami memang sengaja menikmati langkah demi langkah jalan menuju kampus itu, seperti seorang petualang yang berusaha untuk mengenali dan mencermati jengkal demi jengkal keindahan dan pesona dari sebuah tempat yang begitu menyenangkan. Sepanjang jalan yang kami lalui, kami berusaha menghirup dalam-dalam setiap senyawa oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kami, yang dikeluarkan oleh dedaunan pohon-pohon rindang yang telah tumbuh puluhan tahun di sekitaran area kampus kebanggaan Bumi Etam tersebut. Rute jalan menuju kampus dan tanaman pepohonan yang rindang itu, serta sejuknya udara yang bertiup di sepanjang rute kampus yang kami lalui, mungkin kelak akan jadi saksi bisu dari perjuangan kami, akan kisah kami, dan akan keberadaan kami, bahwa di tempat inilah kami pernah digembleng di kawah candra di muka pendidikan. Dan di sini pula kami pernah tertawa bersama-sama, makan bersama-sama, ngakak bersama, penat dan lelah bersama-sama, lucu-lucuan bersama, pun pernah merasakan stres dan pusing bersama, dan saling merindukan satu sama lain sebagai saudara satu angkatan dalam satu semangat perjuangan. Masya Allah. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan
wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Dalam sebuah filosofi bijak pernah tertuliskan bahwa setiap langkah, setiap gerak, dan setiap tetes keringat, lelah yang mendera, dan harta benda yang didermakan dalam menuntut ilmu itu akan dicatat sebagai suatu ibadah, insya Allah. Dan kembali di sore yang sedikit mendung itu, kami mengikuti kegiatan perkuliahan hingga larut malam, dan dilanjutkan dengan kegiatan perkuliahan di hari berikutnya. Terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk melakukan pembentukan karakter atau sifat daripada peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan kecerdasan, ataupun untuk meningkatkan skill, tapi di dalam pendidikan tersebut ada suatu misi, yaitu pembentukan sikap, pembentukan karakter, dan membentuk manusia yang benar-benar respek akan keadaan yang ada di sekitarnya. Manusia yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup atau yang memadai, diharapkan yang bersangkutan mempunyai kepekaan yang lebih tinggi, kepekaan sosial terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Dengan adanya pembentukan karakter melalui media pendidikan ini, diharapkan setiap peserta didik mempunyai kematangan di dalam bersikap, di dalam mengambil sesuatu, di dalam mengambil sikap, dan di dalam melakukan suatu tindakan. Intisari daripada sebuah pendidikan, selain untuk meningkatkan sumber daya manusia, di dalam pendidikan ini diharapkan juga terjadi kepekaan sosial, di mana satu dengan yang lainnya antara peserta didik terjalin kerjasama, saling simpati, saling empati, dan tentunya terjalin sebuah silaturahmi. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Demikian para pemirsa sekalian, secuil kisah dalam kegiatan perkuliahan kami di minggu ini. Tetap senantiasa berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Salam sehat buat kita semua, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan.